Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada dosen pembimbing, pembimbing 1, Pak Rahmi Putri MPD, kemudian pembimbing 2 saya, Umaila Sari MPD atas bimbingan sehingga buatan proposal ini. Terlebih dahulu, kenalkan nama Arisan Rizal, NIM 1610205018. Adapun judul proposal penelitian saya adalah analisis penerapan pendidikan karakter pada pembelajaran matematika dalam kurikulum 2013. Pertama ada pendahuluan. Pendahuluan saya membagi menjadi 5. Pertama ada latar belakang. Jadi pendidikan karakter itu sangat penting untuk dilaksanakan karena ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 2 Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan untuk membentuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Jadi berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta sudah pasti bertujuan untuk membentuk seorang warga negara yang berkarakter. Kemudian undang-undang ini dipertegas lagi akan pentingnya pendidikan karakter dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. PK ini adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Dengan adanya Perpres ini diharapkan dapat menunjang dan memastikan tujuan pendidikan karakter terkhususnya dapat terlaksana dengan baik. Pendidikan karakter sangat penting karena saat ini banyak kita temukan baik melalui televisi, media sosial, banyak kita temukan pelajar yang terlibat kasus kriminalitas dan tindak pidana seperti tawuran antar pelajar, narkoba, pergaulan bebas, bahkan pembunuhan. Ditambah lagi dengan krisis ekonomi diakibatkan pandemi COVID-19. Jadi pendidikan karakter ini tidak hanya dibebankan pada guru tertentu seperti guru BK, guru BP, namun juga tanggung jawab seluruh guru, termasuk guru mata pelajaran matematika. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37. Menyatakan bahwa salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mata pelajaran matematika. Sehingga matematika sangat erat hubungannya dengan membentuk karakter bagi peserta didik. Pendidikan karakter di Indonesia dikemas dalam kurikulum 2013, di mana kurikulum ini dirancang berdasarkan pada karakter dan kebudayaan bangsa serta berbasis kompetensi dan peradaban. Kurikulum ini dipercaya dapat membentuk atau mendukung terciptanya penduduk Indonesia yang beriman, bermartabat, berkarakter, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadi warga negara yang demokratis dan siap menghadapi tantangan yang muncul di masa depan. Jadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis ataupun peneliti di SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh, bahwasanya sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah negeri di Kota Sungai Penuh yang sudah melaksanakan pendidikan karakter menggunakan kurikulum 2013. Ada pembelajarannya.
Tidak hanya di pembelajaran, SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh juga menerapkan pendidikan karakter pada budaya sekolahnya. Setiap hari siswa diajak sebelum mulai dan sesudah selalu diajak untuk berdoa, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa. Kemudian kegiatan tadarus Al-Quran, kultum, dan pengembangan minat bakat lainnya. Kemudian setelah itu siswa diberikan pembekalan atau pengarahan biasanya dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi berdasarkan uraian ini, maka penulis atau peneliti bermaksud untuk mengkaji tentang pendidikan karakter pada pembelajaran matematika dalam kurikulum 2013. Kemudian rumusan masalah di sini penulis membagi menjadi 3. Pertama, bagaimana penerapan pendidikan karakter pada pelajaran matematika dalam kurikulum 2013. Yang kedua, apa yang menjadi faktor penghambat penerapan pendidikan karakter pada pelajaran matematika. Ketiga, upaya apakah yang dilakukan dalam penerapan pendidikan karakter agar pendidikan karakter itu memang tersampaikan kepada peserta didik. Kemudian penulis membatasi masalah penelitian ini. Pertama, penelitian ini terbatas pada mata pelajaran matematika di kelas 8A. Kemudian penelitian ini fokus pada pelajaran matematika dalam penerapan pendidikan karakter yang dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, maupun evaluasi pembelajaran. Nilai karakter yang dikaji juga penulis batasi, yaitu religius, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab. Kemudian tujuan penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan penerapan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran matematika. Kemudian mendeskripsikan faktor penghambat yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter pada pembelajaran matematika. Kemudian mengetahui upaya yang dilakukan dalam menerapkan pendidikan karakter. Kemudian manfaat di sini penulis membagi menjadi 3. Pertama, bagi guru ataupun calon guru bisa menjadi bahan referensi dalam menerapkan pendidikan karakter pada pembelajaran matematika. Bagi sekolah, mampu nantinya meningkatkan kualitas pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan di sekolah tersebut sebagai evaluasi ataupun perbaikan. Kemudian bagi peneliti, ini menjadi wawasan penting mengenai pendidikan karakter yang nantinya peneliti juga sebagai calon guru. Kemudian landasan teori. Dan teori ada hakikat karakter. Karakter menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan seseorang dengan lainnya. Jadi dari beberapa pengertian atau hakikat karakter dapat kita ambil kesimpulan secara umum. Karakter dapat kita maknai sebagai watak atau perilaku khusus memiliki seseorang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian pendidikan karakter jadi dari banyak beberapa definisi yang dikemukakan di sini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan tentang penanaman nilai karakter pada peserta didik agar menjadi seorang yang beradab dan dapat menerapkan nilai-nilai karakter tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pembelajaran matematika, mana matematika merupakan satu studi dimulai dengan pengajian bagian-bagian yang sangat dikenal menuju arah yang tak dikenal. Pembelajaran matematika adalah suatu proses ataupun kegiatan guru mata pelajaran matematika dalam mengajarkan matematika kepada para siswa yang terkandung upaya guru menciptakan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat
serta kebutuhan siswa tentang matematika. Kemudian ada kurikulum 2013. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, di kurikulum 2013 ini difokuskan pada penguatan pendidikan karakter atau pembentukan karakter. Kemudian pendidikan karakter pada pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika selama ini hanya dianggap hanya ditekankan pada faktor kognitif saja. Padahal pembelajaran matematika dapat menciptakan atau mengembangkan kepribadian seorang menjadi lebih baik serta dapat membangun karakter. Pembelajaran matematika bisa menjadi salah satu sarana pembentukan karakter bagi peserta didik. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada pendahuluan tadi. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti atau penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Kemudian subjek penelitian. Dalam penelitian ini mengambil subjek penelitian menggunakan teknik proposal sampling dan snowball sampling dengan menetapkan satu atau beberapa orang sebagai subjek penelitian dan melakukan interview terhadap mereka. Jenis dan sumber data. Jenis data ada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil penelitian yang dikumpulkan langsung dari lapangan berupa wawancara ataupun tes yang ditujukan kepada warga sekolah untuk mendapatkan data sesuai dengan judul yang diteliti. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti buku, jurnal, dan dokumentasi. Sumber data. Di sumber data pada penelitian ini dibagi dua, ada data primer dan data sekunder. Adapun data primernya adalah siswa kelas 8A SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh dan guru matematika. Kemudian sumber data sekunder, data tambahan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kurikulum, dan lain sebagainya. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah suatu bentuk pengumpulan data yang bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan keadaan yang ada. Di sini menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, teknik observasi dan pengamatan, serta teknik dokumentasi. Kemudian teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian atau seperti wawancara, catatan lapangan, dan segala macam. Dengan menggunakan, pertama ada reduksi data, penyajian data, kemudian ada conclusion drawing, ataupun verification atau verifikasi. Kemudian kita perlu melaksanakan uji keabsahan guna untuk mendapatkan data yang kuat dan valid dan dipercaya. Ini bisa menggunakan perpanjangan pengamatan, triangulasi, mengadakan member check, serta menggunakan bahan referensi untuk memperkuat data atau membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Kemudian terakhir, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini sebenarnya direncanakan dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Tempat penelitiannya penelitian ini dilakukan di kelas 8A SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.